Ini apa ada yang tahu apa yang dimaksud dengan pembiasan cahaya? Kalau ada bisa menjawab dengan menyebut. Nah, seperti yang sudah dijawab tadi, secara garis besar itu pembiasan cahaya adalah peristiwa pembelokan arah rambat cahaya yang terjadi ketika berkas cahaya melewati bidang batas antara dua medium yang berbeda indeks biasnya. Nah, di samping ini ada sebuah sendok yang dimasukkan ke dalam gelas yang berisi air. Nah, sendok ini mengalami pembiasan cahaya, pembiasan sehingga terlihat bahwa sendok itu akan terlihat sedikit membengkok. Sebenarnya itu adalah fenomena pembiasan yang terjadi pada sendok. Nah, di sini bisa dilihat ini sudah masuk. Sekarang kita ubah mulai menjadi aplikasi. Kita tunggu ini masih memuat. Nah, pembiasan cahaya ini juga terdapat hukum pembiasan cahaya atau hukum Snellius. Lalu Anda dapatkan penggaya di sini. Nah, di sini ada aplikasi yang bernama beberapa isi dari hukum pembiasan cahaya. Nah, di sini jelas terlihat bahwa medium yang berbeda tadi maksudnya adalah dari medium yang kurang rapat menuju medium yang lebih rapat, yaitu dibiaskan mendekati garis normal. Seperti pada gambar, yaitu dari A sampai B. Oke, selesai. Sekarang Anda klik penggaya lagi. Nanti di sini terlihat, tapi tunggu dulu. Nah, di situ di B menuju C itu kelihatan bahwa arah pembiasannya menjauhi garis normal. Maaf, salah. Mendekati garis normal. Garis normalnya itu adalah titik-titik putus-putus yang berwarna merah. Nah, sekarang di sini Anda klik go. Nah, kemudian kita mau lihat hasilnya. Contohnya itu adalah Di sini kita bisa previewnya. dari udara menuju ke kaca. Yang selanjutnya sinarnya itu akan diteruskan lagi sampai di titik C, kemudian akan dibiaskan lagi menjauhi garis normal karena mediumnya berubah lagi dari yang POM ini teman-teman hanya bisa entry aja, teman-teman tidak bisa mengedit dari feednya, juga terdapat labelnya, dan ini adalah tombolnya indeks bias relatif medium 2 terhadap medium 1. Nah, ini persamaannya. Jadi kalau misalnya saya entrykan ID 1 berarti nanti sudah selesai sampai sini baru new itu ini ID 1 itu akan saya berdasarkan hukum Snellius. Nah, kemudian selanjutnya ada delete, dapat bisa menjadi restore, find N21. reviews, kemudian ada find next, ada kriteria dan close. Ya, hanya tombol ini aja yang bisa dimanfaatkan untuk membuat form secara otomatis ya. Oke, kita contohkan. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Kita contohkan di sini misalkan ID-nya 1, berikutnya kita namanya misalkan Kusnadi, oke, tempat lahirnya misalnya Majalengka, kemudian alamatnya misalnya juga Majalengka ya, oke, jabatannya misalkan direktur ya, seperti kalau udah begini teman klik aja new. Nah, teman-teman lihat di sini tidak ada kak, tidak ada kak. Ada. Yaudah, kalau gitu kita lanjutkan lagi. Pembiasan itu juga dapat terjadi ketika cahaya dikenai pada prisma. Kemudian tempat lahir Cirebon, misalkan alamat juga Nanti. Cirebon, oke. Kemudian jabatan manajer ya. Nah, bisa dibaca di situ. Oke, manajer. Nah, kita akan share. Prisma ini dapat
memisahkan cahaya polikromatik menjadi cahaya monokromatik. Nah, kalian pasti sudah tahu kan cahaya polikromatik dan cahaya monokromatik. Coba siapa yang bisa menjelaskan apa yang dimaksud dengan polikromatik dan monokromatik? Ini contoh sederhana aja ya. Jabatannya misalkan karyawan. Oke, seperti ini. Lalu teman-teman klik aja new. Oke. 3 buah data sudah kita masukkan melalui user form ini. Jadi teman-teman tidak usah membuat coding-codingan ya. Saya Kak menjawab. Ya. Siapa namanya? Nur Muslim Miswahyudi. Nur Muslim. Nah, Ya. Silahkan. Monokromatik adalah cahaya yang hanya terdiri dari satu warna, satu panjang gelombang, dan tidak dapat diuraikan lagi. Sedangkan polikromatik adalah cahaya yang terdiri dari lebih dari satu warna, satu panjang gelombang, dan dapat diuraikan menjadi beberapa cahaya. Oke, saya contohkan mencari ID ya, dari ID. Kalau saya cari misalkan 2. Jadi tadi katanya uraikan. Artinya ketika mengenai prisma dia akan terurai menjadi warna-warna tadi. Makanya terjadi dispersi cahaya. Nah, pelangi yang terjadi setelah hujan itu juga merupakan contoh dari dispersi cahaya karena sinar mataharinya mengalami pembiasan karena titik air hujan. Halo sobat muda, jumpa lagi bersama saya dengan mengenai dispersi cahaya ini ada yang masih kurang jelas. Oke, sobat muda, apa kabarnya? Semoga baik-baik saja. Kali ini saya akan memberikan tutorial membuat fungsi form. Kalau sudah jelas, pada program Microsoft Excel. maka kita akan membahas Nanti di sini kita akan lebih lanjut formnya. tentang pembiasan pada Seperti ini contohnya. prisma. Ketika saya klik tombol ini, maka akan muncul sebuah form Pembiasan pada untuk prisma ini ke dalam dapat Excel memberi ini. sudut Inilah deviasi, fungsinya untuk mempermudah pekerjaan yaitu kita sudut saja. yang dibentuk antara arah sinar datang dengan arah sinar yang meninggalkan prisma. Ya. Kelas 9 misalkan Nah, ini sinar datang dan TKI, sinar yang TKI meninggalkan ya, prisma. contoh saja. TKI. Nah, pada gambar ini terlihat bahwa ketika sinar datang itu sudutnya adalah Ketika di data ini akan masuk 1, seperti ini contohnya. kemudian dia dibiaskan jadi Jadi kita bisa R1, membuat fungsi ini terbentuk dengan I2, menghentikan sehingga fungsi makro dibiaskan lagi dengan Caranya R2. bagaimana? Jadi pada prisma ini mengalami pembiasan 2 kali. Oke, langkah yang pertama kita buka lembar kerja Microsoft Excel. Anda bisa menggunakan Microsoft Excel. Nah, sudutnya versi ini berapa dinamakan dengan saja. Yang jelas, sudut ada fungsi deviasi makronya. atau D. Ke bagian developer, berikutnya lagi ada macro security di sini. Nah, kalau di Office 2010 adanya di Nah, persamaannya option. itu adalah Jadi di option, klik file option atau maupun di Office 2013. sinar sudut datang pertama ditambahkan dengan sudut bias pertama dikurangi dengan sudut pembias atau beta. Pada bagian settingan macro security kita Ini enable sudut pembias. agar nanti Berdasarkan persamaan yang tadi, kalau simpan dengan maka sudut deviasinya akan semakin setelah simpan mengecil kita bisa membuat dan akan terjadi data satu. terbentuk sudut deviasi Boleh minimum. Anda tidak mengubahnya dengan seperti di sini saya pilihnya Nah, tadi kan ubah I1 sebagai ditambah identifikasi. R1 dikurangi beta. Oke, Nah, langsung karena klik di sini klik bagian jika I1 sama dengan R2 maka dapat developer, diganti R2-nya karena hasilnya klik makro. sama. Kita buat misalkan sebuah sama. modulnya ya, nama makronya. Nah, maka akan ketemu persamaan I-nya itu I1-nya itu adalah setengah DM Berikutnya kita klik dikurangi beta. nanti setelah Sama halnya dengan R1. R1-nya kan modul sama dengan I2. modul 1 nah setelah itu baru Nah, kita klik Sehingga bagian diperoleh R1-nya sama dengan setengah beta.
Jadi sudut deviasi itu akan mencapai minimum jika sudut datang Oke ya. sama dengan sudut bias yang meninggalkan prisma. Membuat Seperti persamaan yang sebelumnya tadi, ini n-nya dibedakan menjadi n aksen. Sebenarnya bisa divariasikan juga tergantung supaya tidak bingung. Misalkan ke medium satunya itu adalah udara, maka dapat diganti dengan NU atau indeks bias udara, dan n aksen ini adalah indeks bias prisma atau NP, dapat diganti seperti itu. Ketika I1 dan R1-nya yang di persamaan di slide sebelumnya tadi kita substitusikan, sudut deviasi minimum dm min beta per 2 sama dengan n aksen sin beta per 2. Mencari sudut deviasi minimum. Mana ada yang kurang jelas? Baik Bu, sepertinya tidak ada lagi. Silahkan diakhiri.